tebing-tebing di sisi kiri kanan jalan ini menambah keasrian alam ini guys, keindahan yang sangat indah dipandang mata guys. Apabila kita melintas di jalan ini, kita akan disuguhkan dengan suasana hutan, dinding-dinding batu, kiri kanan jalan menghiasi sepanjang jalan dan hutan ini guys. Tikungan tajam ini mengalahkan kelok 9 yang ada di Natuna ya. Seperti itu guys. Ini adalah Lamangaring. Bukan, belum. Ya tadi siswa guys. Ada mogok. Ada sini mogok. Inilah Mangaring guys. Pengadangan. Karena biasa dia membawa kamera dan membawa buku cetakan. Ini mungkin dia sedang melakukan. Nah ini dia di depan guys. Ini boleh melakukan riset ataukah penelitian ataukah apa, ataukah tugas kampus atau alam misalnya. Ya, oke sih guys. Dan ada satu buah batu di tepi jalan ini yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai sekarang, tidak pernah tersentuh oleh tangan-tangan manusia dan dipertahankan bentuknya sampai sekarang guys. Ini dia ada batu di depan sana guys. Kalau cari di Google, coba lihat di Google batu ini guys. Batu ini tidak pernah berubah bentuk sampai sekarang dari tahun. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di kawasan hutan di Taman Nasional Ulu Saraung Bantimurung, dan ini adalah Aluk Kapak guys. Ini bekas tumpahan semen jalanan, membahayakan itu guys. Suasana alam dengan pemandangan gunung dan batu-batu tebing-tebing di sisi kiri kanan jalan ini menambah keasrian alam ini guys, keindahan yang sangat indah dipandang mata guys. Apabila kita melintas di jalan ini, kita akan disuguhkan dengan suasana hutan, dinding-dinding batu, kiri kanan jalan menghiasi sepanjang jalan dan hutan ini guys. Ini adalah Aluk Kapang dan masuk di wilayah Taman Nasional Ulu Saraung, Kabupaten Maros.
luar biasa guys. Wow, 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 wow. Sangat indah. Tikungan tajam ini mengalahkan kelok 9 yang ada di luar sana. Ini kelok 40, kelok 40 guys. Kelok daripada tinjau laut. Dilarang memberi makan monyet-monyet karena di sini kawasannya ini banyak monyet guys, dan banyak orang yang sering singgah memberi makan kepada monyet-monyet liar yang ada di sekitar hutan ini, yang biasa tuh nongkrong di tepi-tepi jalan. Sebetulnya itu dilarang guys, karena mungkin monyet-monyet ini akan sakit karena makan bukan makanan yang ada di habitat. Jadi itulah yang diwaspadai oleh pemerintah dan konservasi alam di kawasan hutan ini untuk mencegah para pengguna jalan yang melintas jalan ini untuk hingga memberi makan monyet-monyet yang ada di tepi jalan seperti ini guys. Ini ya, dia memang sudah terbiasa nongkrong di tepi jalan seperti itu karena ini banyak sisi kiri kanan, karena pengguna jalan yang melintas di kawasan ini sering sekali singgah dan memberi makan, jadi dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi agak Oke, kita masih terus melanjutkan perjalanan melintas di kawasan hutan lindung Taman Nasional Hulu Sarau, Kabupaten Maros. Sungguh sangat bagus sudah jalanan di sekitar sini guys, sudah luas dan aspal baru guys semua. Jadi ini sudah sangat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di wilayah ini guys. Dulu waktu jalanan sempit, rawan sekali terjadi kemacetan di daerah ini. Karena apabila berpapasan mobil besar dengan mobil besar, otomatis terjadi kemacetan guys. Nah, harus maju sedikit demi sedikit. Nah, ini wanita guys, bergerombol seperti itu menunggu makanan yang diberikan oleh pengguna jalan yang tidak mengerti dengan aturan ya. Seperti itu guys. Ini adalah Lamangaring, bukan Pelung. Ya tadi sisok guys. Ada mogok. Ada sini mogok. Inilah Lamangaring guys. Pangadangan bukan Lamangaring. Kalau Lamangaring di daerah Malawas, ini Pangadangan. Dulu di daerah ini sejarahnya pernah dihadang
pada waktu zaman gerilya, gerilyawan menghadang tentara-tentara Jawa, dan konon ceritanya satu kompi pasukan dari TNI kala itu semuanya terbunuh di daerah itu tadi waktu dihadang di situ, karena di situ dulu jalanannya sempit, batu kiri kanan, kemudian gerilyawan berada di atas batu-batu dengan leluasa menempati tentara-tentara yang ada di bawah, dan akhirnya habislah satu kompi dulu pasukan dari TNI kala itu menurut sejarahnya. Alam karena saya tidak berada di masa itu, saya belum lahir masa itu katanya, tapi orang-orang tua dulu pernah bercerita guys, bahwa di tempat itu dulu terjadi pembantaian besar-besaran oleh gerilyawan kepada TNI waktu masih zaman penjajahan, waktu masih sudah merdeka guys, masa gerilya, perang saudara kala itu. Dan di daerah kawasan hutan ini biasa kita menjumpai bule-bule dari luar, mungkin anak kuliahan atau apa, yang jelasnya bule-bule dari Jerman, dari mana, dari Australia. Seperti yang saya lihat, sepertinya sedang melakukan sebuah penelitian, karena biasa dia membawa kamera dan membawa buku cetakan. Jadi mungkin dia sedang melakukan, nah ini dia di podcast, ini boleh melakukan riset ataukah penelitian ataukah apa, ataukah tugas kampus atau alam misalnya. Oke sih guys. Dan ada satu buah batu di tepi jalan ini yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai sekarang, tidak pernah tersentuh oleh tangan-tangan manusia dan dipertahankan bentuknya sampai sekarang guys. Ini dia ada batu di depan sana guys. Kalau cari di Google, coba lihat di Google, batu ini guys. Batu ini tidak pernah berubah bentuk sampai sekarang, dari tahun 1932. Batu ini tetap begini modelnya guys, tidak pernah berubah. Walaupun pelebaran jalan, walaupun apa, tetap dipertahankan batu itu seperti batu Koroe di Sumpalabu guys. Pun tetap bertahan sampai sekarang, tidak pernah dirubah-rubah, walaupun ada perbaikan jalan, pelebaran jalan, terowongan batu Koroe dan bagian tadi itu tetap dipertahankan. Mungkin memiliki nilai sejarah. Oke guys, kita sudah keluar dari Taman Nasional Bulu Seraung ini. Kita keluar dari kawasan hutan dan akan masuk di pemukiman warga di depan sana. Perkampungan Kristen guys di depan.
Kristen. Di sini sudah masuk kampung Islam ini. Sudah masuk kampung Islam. Ya, kita singgah ngaso di sini guys, di sebelum keluar ke daerah Cambah, kita singgah dulu istirahat di sini. Guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya. Perjalanan dari bongkar Makassar tadi di gudang DSP. Sampai di sini dulu videonya guys. Nanti karena takutnya durasi terlalu panjang dan bisa membuat para netizen jenuh. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya, serta sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.